wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fi din, rahimakumullahu jami'an. Para pencinta Sautuna, pemirsa Sautuna dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para pemirsa yang berbahagia, kita ciptakan manusia. Allah menciptakan alam semesta ini sebagai petunjang tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di alam semesta ini sebagai penunjang agar manusia maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu kita ketahui juga bahwasanya semua urusan manusia atau semua urusan makhluk, dan juga diantaranya urusan manusia, Allah yang mengurusnya, Allah yang menentukannya, Allah yang memilih mana yang terbaik buat manusia itu. Dan tentunya orang yang selamat dalam urusannya itu yaitu ketika dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan ketika Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, Allah menurunkan perintah-perintahnya dan juga Allah menurunkan larang-larangannya. Tujuannya apa? Agar manusia selamat, agar manusia selamat dalam menjalankan kehidupan dunia, dan nantinya ketika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dialah manusia yang selamat. Dialah manusia yang selamat. Dan ketika Allah menciptakan manusia, tentu juga Allah menciptakan urusan manusia itu. Nah, manusia ketika dalam menjalankan tugas dia sebagai manusia, urusan-urusan dia sebagai manusia, tentu dia akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada pilihan yang ringan, ada pilihan yang sedang, ada pilihan yang berat. Sehingga manusia butuh waktu untuk memutuskan apa yang dia akan kerjakan ke depannya. Sehingga ada manusia yang mengambil pelajaran dari teman-temannya, ada manusia yang mungkin mengambil pelajaran dari apa yang dialami sebelum-sebelumnya. Dia mengambil pelajaran, sehingga dari hal itu dia bisa menimbang, kemudian dia bisa mencerna apakah dia memutuskan atau tidak. Makanya di sana ada pilihan-pilihan. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang berat misalnya, maka ada syariatnya bagi kita, yaitu untuk melaksanakan salat al-istikharah. Salat menentukan pilihan 2 rakaat. Nah, terkadang manusia ada yang ceroboh, ada orang-orang yang tidak mengambil pusing dengan pilihan, asal ambil saja. Tapi ingat, ketika manusia mengambil pilihannya dan menurut dia itu baik misalnya, namun selang bergulirnya waktu, ternyata dia kecewa dengan keputusannya itu. Dia kecewa dengan pilihannya itu. Dia menyesal dengan pilihannya. Kenapa saya tidak memilih ini? Kenapa saya tidak memilih itu? Kenapa ini dan itu? Dia bertanya kenapa dengan kenapa? Kenapa? Nah, disinilah bahasan kita. Jadi ketika kita atau siapa saja yang sudah menentukan pilihan, pada akhirnya dia menyesal dengan pilihannya itu. Ternyata apa? Ternyata pilihannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pilihannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia angan-angankan selama ini. Tapi ingatlah, ketika kita sudah mengambil pilihan,
kemudian di saat kita kecewa, ingatlah, itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada kita, bersabarlah dengan pilihanmu itu, sesungguhnya Allah punya yang baik untukmu. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan kita, kemudian kita kecewa dengan pilihan kita itu, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, bersabarlah wahai kamu, sungguhnya Allah telah memilih atau telah menentukan atau telah memilih yang terbaik untukmu, tapi dengan syarat bersabar. Dengan syarat bersabar. Contoh misalnya, di saat kita memilih presiden misalnya, kita pilih presiden tersebut dan terpilihlah presiden tersebut atau pemimpin tersebut. Ternyata pilihan kita ini tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan kita membencinya. Nah, apakah kita memberontak? Apakah kita menentangnya? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika ada sekelompok orang yang datang kepada beliau minta fatwa bahwasanya beliau di saat itu begitu zalim, itu bernama Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi, sangat-sangat kejam sekali. Kalau ada orang yang menentang dia, dia akan penggal kepalanya. Nah, datanglah sekelompok orang meminta fatwa kepada beliau untuk agar beliau diizinkan, agar mereka diizinkan untuk memenggal kepalanya. Artinya untuk memerangi pemerintah yang ada pada saat itu. Apa kata beliau? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian, kalau seandainya hukuman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya pemimpin yang ada yang zalim itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pedang kalian tidak akan pernah bisa menghentikan kezalimannya. Kenapa? Karena ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kalau seandainya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersabarlah sampai Allah mendatangkan ketentuannya. Bersabarlah sehingga Allah memberikan solusinya buat kita. Jadi apa intinya? Bersabar. Bersabar dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebaikan kepada kita, kepada umat kita, dan kepada rakyat kita. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berperang misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, yaitu wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan atas kamu yaitu berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Padahal perang itu tidak menyenangkan buat kalian. Siapa yang mau berperang? Siapa yang mau berperang? Kenapa? Karena pasti hukumannya kalau nggak mati, cedera ataupun menang. Itu tiga pilihannya. Kalau nggak menang ya mati, atau kalau mati ya cedera. Makanya Allah mewajibkan kepada kalian perang. Perang itu tidak menyenangkan hati kalian. Akan tapi apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Namun bisa jadi yang tidak menyenangkan buat kamu itu justru yang terbaik buat kamu. Justru yang terbaik buat kamu. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu cintai itu bisa jadi itu buruk buat kamu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Nah, jadi bisa jadi di saat kita kecewa dengan pilihan kita, bersabarlah. Bisa itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bisa jadi itu merupakan Allah akan memberikan yang terbaik kita nantinya
setelah kita bersabar dengan apa yang Allah pilihkan kepada kita. Jadi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus bersabar. Dan wala ta'asu min rahillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami sekarang ini, kalau kita kecewa, kalau kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kelapangan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat kita bersedih, mendapatkan kesempitan, bersabar. Bersabar. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Aku terheran-heran dengan kondisi orang-orang Islam itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi mengatakan, "Inna amrahu kullahu khair." Karena sesungguhnya segala urusan yang dihadapi oleh kaum orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Tidak ada buruknya. Jadi nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena semuanya buruk. Karena semuanya baik. Kemudian Nabi mengatakan apa? In asabathu as-sarra syakar fakana khairallah. Jadi ketika dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik. Maka itulah yang terbaik. Dan kebalikannya, wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Dan kebalikannya, ketika dia mendapatkan keburukan, kesempitan, kesusahan dalam kehidupannya, dia bersabar, maka itu yang terbaik bagi dia. Jadi jangan pernah kecewa. Apapun kecewa, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang akan menggantikan kecewaan itu dengan yang lainnya, yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi di saat kita telah mendapatkan sesuatu, kemudian perasaan kita kecewa dengan pilihan tersebut, ingatlah, itu diantara cara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa cara agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita lelah, misalnya letih, capek dengan urusan dunia ini, apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Ayat yang mengatakan apa? Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu sebagai tempat agar kamu istirahat. Jadi kalau kita stres, kecewa, capek, letih, lesuh, tidurlah, istirahatlah. Jangan kita terus berpikir sampai kita tidak tidur atau kurang tidur. Itulah yang membuat kita stres, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Kalau kita capek, letih, lesuh, maka istirahatlah. Kenapa Allah menciptakan tidur itu sebagai tempat agar kita bisa istirahat? Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai tempat untuk istirahat. Oleh karena itu lagi, ketika ada yang mengeluh misalnya, aku tak sanggup lagi misalnya, aku gak kuat, aku gak mampu, semua sudah tidak mampu, aku gak sanggup lagi. Ingatlah, ketika Anda atau kita mengatakan demikian, aku gak mampu, aku gak bisa, aku capek begini terus dengan apa yang saya hadapi sekarang ini, seakan-akan dia tidak mampu menghadapi ujian kehidupan ini, dia putus asa. Ingatlah, Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberatkan suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dia mumpuni, sesuai kemampuannya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan suatu beban misalnya, dan kita berpikir, oh saya tidak mampu ini, oh saya tidak bisa, ingat, kamu belum mengeluarkan semua kemampuan. Maksimalkan kemampuanmu. Ingat, kamu punya potensi, kamu punya kemampuan. Kenapa Allah yang mengatakan demikian? Kenapa kamu melemahkan dirimu sendiri, padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah memberatkan suatu jiwa kecuali kecuali dia yang mampu, kecuali sesuai kemampuannya.
Ini kamu hanya menilai diri kamu sendiri, padahal kamu mampu sebenarnya. Jadi jangan pernah mengatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Laksanakan, dan ingatlah selalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dan berdoa. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan-kemudahan. Dan kita harus melewati kesusahan itu agar kita bisa mendapat kemudahan-kemudahan itu. Jadi kalau kita ingin kemudahan-kemudahan dengan tanpa susah, tidak bisa. Kita harus melewati yang namanya susah dahulu. Anda lihat misalnya ketika orang ingin menikmati buah kelapa, kalau dia punya uang, dia bisa beli kelapa, dia bisa minumnya. Tapi untuk mendapatkan uang kan susah juga. Kalau dia tidak punya uang, maka dia akan memanjat. Bayangkan, dia akan memanjat pohonnya, dia akan memetik pohonnya, sampainya di bawah tidak bisa langsung dinikmatinya, harus butuh skill untuk membelahnya, memotongnya, sehingga air kelapa bisa dinikmati dan buahnya bisa dinikmati. Butuh kesabaran, butuh skill. Jangan terus kecewa, jangan lantas kecewa. Allah mengatakan begini, sekecil apapun kebaikan itu, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Dan juga keburukan apapun itu, kalaupun kecil, pasti juga Allah akan balas. Jadi intinya adalah, mari kita hadapi masalah yang kita hadapi ini. Jangan pernah kecewa dengan pilihan kita, sebab itu semuanya Allah yang telah menakdirkannya. Bersabarlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memudahkan segala usaha kita. Allah akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi, dan Allah juga akan memberikan rezeki dari masalah, dari hal atau dari sumber yang tidak pernah kita menyangkanya. Jadi apapun yang masalah kita hadapi, minta kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan ingatlah janji Allah pasti akan menghampiri kita. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada antum semuanya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.